Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Gedeng Urah dan Anjay Kajeng, mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 231505104 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika semester 2. Dan saya tergabung ke dalam MPK Rombel 17 Agama Hindu, dan di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang telah saya kumpulkan mengenai orang suci dan awatara di dalam kepercayaan agama Hindu. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke materinya. Nah, orang suci menurut agama Hindu adalah orang suci yang terdiri dari dua kata, yaitu orang dan suci. Orang berarti manusia dan suci berarti kemurnian dan kebersihan lahir batin. Jadi, orang suci ialah manusia yang memiliki kekuatan mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan, rohani serta peka dan getaran-getaran spiritual, welas asih, dan memiliki kemurnian batin dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Orang suci adalah orang yang dipandang mampu atau paham tentang agama Hindu. Orang suci juga bisa diartikan dengan seseorang yang semasa hidupnya menjalankan ajaran Dharma dan juga memiliki kepribadian yang bijaksana, berjuang menegakkan kebajikan di saat semakin banyaknya adharma yang bertumbuh seiring zaman. Orang suci dipercaya merupakan orang yang mengamalkan ajaran Awatara dan meneladani sikap-sikap Awatara Wisnu serta menjalankannya di kehidupannya. Orang suci dalam agama Hindu digolongkan terhadap dua golongan yang telah melewati upacara penyucian untuk mencapai tingkatannya. Nah, yang pertama itu ada golongan Eka Jati, yang merupakan golongan orang suci yang telah menjalani prosesi pembersihan awal yang disebut dengan Mewinten. Mewinten adalah pembersihan diri dari kotoran yang melekat pada diri dengan menggunakan serana air dan beraneka ragam bunga. Orang suci yang telah melewati upacara Mewinten dapat memimpin upacara yang bersifat riyadnya dan biasanya disebut dengan pemangku atau pinandite. Golongan yang kedua yaitu Dwijati, yang merupakan orang suci yang telah menjalani upacara pembersihan tingkat lanjut yang disebut dengan Medikse. Melalui upacara Medikse, orang suci tersebut dipercaya telah lahir sebanyak 2 kali. Kelahiran pertama merupakan kelahiran dari kandungan dari ibu, dan yang kedua adalah kelahiran dari kaki Nabe, di mana Nabe adalah sebutan terhadap guru spiritual yang telah diuji oleh masyarakat dalam sila, tape, dan yatnya. Orang suci yang telah menyelesaikan upacara Medikse biasanya diberikan sebutan atau diberikan panggilan dengan nama Sulinggih atau Pandita. Pandita berbeda dengan Pinandita. Pandita berasal dari bahasa Sanskerta itu pandit, yang artinya terpelajar, pintar, dan bijaksana. Begitupun dengan Sulinggih, yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Su yang artinya utama dan mulia, lalu ada Linggih yang artinya tempat. Sulinggih diartikan dengan orang yang diberikan kedudukan utama atau mulia, karena kesucian diri dan perilaku luhurnya. Orang suci dalam agama Hindu memiliki peran yang sangat amat besar dalam menjaga kebajikan dan dharma dalam masa sekarang dan ke depannya. Orang suci dalam agama Hindu dipercaya sebagai pilar dan panutan untuk menyebarkan dan menegakkan ajaran dharma. Orang suci dalam agama Hindu juga bertugas untuk memimpin suatu upacara sehingga berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan ajaran tatwa, susila, dan upakara. Orang suci yang telah diupacarai dengan Medikse maka mempunyai wewenang untuk ngeloke pacarya, yang artinya sebagai orang atau tempat umat memohon petunjuk kerohanian dan sebagai orang yang dimohon untuk menyelesaikan atau muput dalam bahasa Bali dari suatu upacara atau upakara agama. Dalam sejarah peradaban dunia, orang suci secara umum dikenal dalam agama Hindu yakni dengan nama resi. Para resi ini merupakan orang dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari ide Sang Yang Widiwasa. Yang paling pertama ada Saptarsi yang menerima wahyu langsung dari Brahman atau Tuhan itu sendiri. Saptarsi terdiri dari Resi Grit Samada, Resi Wiswamitra, Resi Wamadewa, Resi Atri, Resi Bharadwaja, Resi Wasista, dan terakhir Resi Kanwa. Selain Saptarsi penerima wahyu Weda, ada juga beberapa maharsi yang dalam kehidupan agama Hindu dikenal dan disebut-sebut dalam kitab suci karena peran dan jasanya. Nah, yang pertama ada Begawan Bregu, adalah seorang maharsi
yang di dalam kitab Purana dianggap sebagai putra Brahma dan sebagai pendiri dari warga atau bangsa beliau yang disebut dengan Begawan. Kedua ada Resi Agastya. Dalam penyebaran agama Hindu, Resi Agastya terkenal akan jasa-jasanya. Beliau dikatakan sebagai pemegang obor yang memberikan penerangan suci di daerah pelosok. Beliau meninggalkan kota Kasi menuju ke selatan sebagai Dharma Duta, menyebarkan agama Hindu. Yang ketiga ada Begawan Brahaspati. Begawan Brahaspati adalah putra dari Begawan Angirasa. Yang keempat ada Empu Tantular. Empu Tantular adalah seorang resi yang tinggi pribadinya dan juga seorang pujangga besar Hindu. Hasil karyanya banyak tersebar, satu di antaranya yaitu Sutasoma. Empu yang terakhir merupakan leluhur dari dalam Moturenggong, kerajaan Gel-Gel di Bali. Yang kelima ada Empu Kuturan. Beliau hidup di zaman kerajaan Erlangga. Empu Kuturan ini memiliki saudara kandung, yaitu Empu Baradah. Kedua empu ini adalah penasehat dari Raja Erlangga. Yang keenam adalah Empu Baradah itu sendiri. Empu Baradah adalah adik kandung dari Empu Kuturan. Nama Empu Baradah sangat harum, baik dalam tulisan-tulisan sejarah kehidupan agama Hindu di Nusantara. Empu Baradah sendiri pernah datang ke Bali. Hal ini dapat dibuktikan dengan disebutnya nama Empu Baradah pada batu bertulis yang terdapat di Pura Batu Madek di Besakeh pada tahun 1007. Yang ketujuh ada Dahyang Astapaka, seorang pandita Buddha yang datang dari Majapahit ke Bali. Beliau menyeberang dari Blambangan, Jawa Timur dengan mengendarai perahu menuju daerah Bali Timur. Dalam perjalanan beliau sempat singgah di Pulau Serangan, dan kemudian di tempat tersebut didirikan sebuah pura yang bernama Pura Sakyana, yang berarti tempat Sakyamuni atau Buddha. Yang kedelapan ada Dahyang Markandeya. Adalah orang yang pertama kali datang ke Bali untuk menyebarkan agama Hindu. Dahyang Markandeya adalah putra dari pasangan Sang Markandeya dan Dewi Manaswini, dan merupakan cucu dari Sang Niyata. Beliau berasal dari Jawa Timur, dan juga memiliki peseraman di kaki Gunung Rawung yang sebelumnya melaksanakan pertapaan di Gunung Rawung, wilayah sekitar Pegunungan Dieng. Yang sembilan terakhir ada Dahyang Dwijendra. Dahyang Dwijendra adalah seorang pandita Hindu yang sangat dihormati di Bali karena kesuciannya, keunggulan budinya, ketinggian rohaninya, dan juga karena jasa-jasa dan pengabdian beliau terhadap agama Hindu, yaitu memberikan kesejahteraan rohani dan mengatasi kesengsaraan hidup. Selanjutnya ada Awatara. Awatara berasal dari kata awa yang berarti bawah dan tara atau tra yang berarti menyeberang atau menjelma. Jadi, Awatara berarti perwujudan atau manifestasi dari ide Sang Widi dalam wujudnya sebagai Dewa Wisnu yang bertugas untuk memelihara alam semesta beserta isinya yang turun ke dunia untuk menegakkan kebenaran. Salah satu bukti adanya Awatara dalam sloka adalah seperti yang bisa dilihat berdasarkan makna dari Bhagavad Gita bab 4 sloka 7. Tuhan akan turun menjelma ke dunia dengan mengambil wujud-wujud tertentu. Apabila pelaksanaan dharma merosot dan kejahatan atau adharma sudah merajalela. Dalam agama Hindu sendiri dipercaya terdapat 10 awatara dari Dewa Wisnu yang telah dan akan turun ke bumi sebagai penegak kebenaran atau dharma di saat adharma atau kejahatan sudah merajalela. Yang pertama adalah Matsya Awatara. Matsya Awatara berwujud ikan yang maha besar. Kemunculannya pada saat Satya Yuga. Matsya Awatara turun dengan misi untuk menyelamatkan benih manusia yang terancam punah. Kisah mengenai Matsya Awatara dapat dilihat dalam Matsya Purana. Dikisahkan saat itu Raja Satyabrata atau Waiwaswatamanu mencuci tangan di sungai dan dihampiri oleh ikan kecil. Kemudian dipeliharalah ikan itu yang semakin hari makin membesar hingga memenuhi kolam. Hingga diketahui bahwa ikan tersebut adalah jelmaan Dewa Wisnu. Matsya Awatara menyampaikan bahwa akan terjadi banjir besar. Dia pun berpesan untuk dibuatkan bahtera besar yang diisi berbagai makhluk hidup, berjumlah sepasang, jantan dan betina. Hingga akhirnya hari itu pun tiba, Waiwaswatamanu dan seluruh pengikutnya selamat dari bencana karena telah melaksanakan pesan-pesan yang disampaikan
oleh Matsyawatara. Yang kedua adalah Kurmawatara. Kurmawatara berwujud kura-kura raksasa. Kemunculannya pada saat Satya Yuga. Kurmawatara turun dengan misi untuk menahan Gunung Mandaragiri agar tidak tenggelam. Kisah mengenai Kurmawatara dapat disimak dalam kitab Adiparwa, yang dikisahkan pada saat itu para dewa dan asura atau raksasa sedang bersama untuk menyelesaikan misi mencari Tirta Amerta, yaitu air suci untuk keabadian hidup. Diaduklah lautan Ksera dengan Gunung Mandaragiri sebagai tongkat pengaduknya. Kurmawatara bertugas untuk menahan gunung agar tidak tenggelam. Didukung juga dengan Naga Basuki sebagai tali pemutar, Dewa Indra menduduki gunung agar tidak mengambang, dan serta para dewa dan asura yang memutar gunung tersebut. Yang ketiga ada Warahawatara. Warahawatara berwujud babi hutan. Kemunculannya pada saat Satya Yuga. Kisah mengenai Warahawatara dapat disimak dalam kitab Warahapurana. Dikisahkan ada seorang raksasa bernama Hiranyaksa. Ia memiliki niat untuk menenggelamkan bumi ke dalam lautan kosmik. Warahawatara turun sebagai jelmaan Dewa Wisnu untuk menyelamatkan bumi. Terjadilah pertempuran besar antara Warahawatara dengan Hiranyaksa selama ribuan tahun, hingga pada akhirnya pertempuran dimenangkan oleh Warahawatara. Bumi pun diangkat dari lautan kosmik menuju orbitnya dengan menggunakan 2 buah taring panjang yang dimiliki oleh Warahawatara. Yang keempat ada Narasimhawatara. Narasimhawatara berwujud manusia berkepala singa. Kemunculannya pada saat Satya Yuga. Narasimhawatara membunuh Hiranyaksa Kasipu, yaitu seorang tokoh yang bersifat adharma. Dikisahkan Hiranyaksa Kasipu adalah raksasa yang sangat membenci Dewa Wisnu karena telah membunuh adiknya Hiranyaksa. Ia pun meminta permohonan kepada Dewa Brahma untuk tidak bisa dibunuh dengan beberapa cara. Hiranyaksa Kasipu memiliki anak yang bernama Prahala. Prahala adalah anak dari Hiranyaksa Kasipu dan Lilawati yang dididik oleh Narada. Tumbuh menjadi anak yang budiman dan pemuja Wisnu. Karena itu, Hiranyaksa Kasipu murka dan hendak membunuh anaknya. Namun saat itu juga muncullah Narasimha sebagai jelmaan Dewa Wisnu, yang akhirnya Hiranyaksa Kasipu berhasil dibunuh, bukan oleh manusia, binatang, ataupun dewa, melainkan manusia berkepala singa, dan ia juga bukan dibunuh dengan senjata, melainkan dengan kuku. Ia tidak dibunuh di pagi, siang, atau malam hari, melainkan di senja hari. Ia juga tidak dibunuh bukan di luar ataupun di dalam rumah, bukan di darat, air, api, atau udara, melainkan di pangkuan Narasimha. Yang kelima adalah Wamanawatara. Wamanawatara berwujud orang kerdil. Kemunculannya saat Treta Yuga membunuh Raja Bali. Kisah Wamanawatara dimuat dalam kitab Bhagawata Purana. Dikisahkan suatu waktu, Raja Bali mengundang seluruh Brahmana untuk diberikan hadiah. Sebelumnya Raja Bali telah dinasihati oleh Sukracarya untuk tidak memberikan hadiah kepada Brahmana yang berbentuk aneh. Saat itu hadirlah Brahmana dengan tubuh kerdil yang meminta hadiah berupa tanah seluas 3 jengkal kakinya. Raja Bali yang lupa akan nasihat Sukracarya kemudian mempersilahkannya untuk melangkahkan kaki. Namun tidak disangka, Brahmana tersebut berubah menjadi sangat besar. Langkah pertamanya menginjak surga, langkah kedua menginjak bumi, dan langkah ketiga sudah tidak ada lahan lagi, sehingga Raja Bali menjadikan kepala sebagai pijakan ketiganya. Yang keenam adalah Parasurama Awatara. Parasurama Awatara berwujud sang Rama yang bersenjata kapak. Kemunculannya pada saat Treta Yuga. Parasurama Awatara turun dengan misi memberi kesadaran kepada para kesatria untuk mengendalikan Dharma dengan kepemimpinan sebaik-baiknya. Parasurama merupakan salah satu putra dari Jamadagni. Ia satu-satunya putra yang mau membunuh ibunya Renuka atas perintah Jamadagni, karena kesalahan Renuka dalam melayani kebutuhan Jamadagni. Atas perbuatan tersebut, Parasurama dipersilahkan mengajukan beberapa permintaan, dan dengan bijaksananya, ia meminta agar Jamadagni menghidupkan kembali dan menerima Renuka dan mengembalikan keempat saudaranya ke wujud manusia.
Hal itu sontak membuat Jamadagni bangga dan terkesan akan permintaan putranya tersebut. Yang ketujuh adalah Rama Awatara. Rama Awatara berwujud sang kesatria yang merupakan putra dari Prabu Dasarata. Kemunculannya pada saat Treta Yuga, Rama Awatara turun dengan misi melawan Adharma yang dipimpin oleh Rahwana dan pasukannya. Dikisahkan Resi Wiswamitra menghadap Raja Dasarata meminta bantuan Rama untuk mengusir para raksasa yang mengganggu ketenangan para resi di hutan. Akhirnya Rama dan Laksamana pergi ke Sidasranama, tempat kediaman para resi. Namun mereka harus melewati hutan Dandaka, dan akhirnya Rama dan Laksamana pun telah berhasil dengan membunuh Raksasi Tataka. Sesampainya di Sidasrama, Rama dan Laksamana mengamankan pelaksanakan upakara dari para resi dan telah membunuh raksasa pengganggu yaitu Subahu. Selain itu, Rama juga dapat membunuh Rawana yang berasal dari kerajaan Alengka. Yang kedelapan, Kresna Awatara. Kresna Awatara adalah putra Wasudewa. Kemunculannya saat dua para yuga. Kresna Awatara turun dengan misi menghancurkan Raja Kangsa dan Jasrasanda, yaitu para golongan Adharma. Krishna dipercaya bisa mengangkat bukit Govardhana untuk melindungi penduduk Vrindavan dari tindakan Dewa Indra yang semena-mena dan mencegah kerusakan lahan hijau Govardhana. Krishna menyarankan kepada rakyat Vrindavan untuk merawat hewan dan lingkungan sekitar, daripada menyembah Indra yang setiap tahunnya yang menghabiskan sumber daya mereka. Gerakan ini dimulai oleh Krishna adalah untuk melawan kaum ortodoks penyembah Dewa Weda sebagai Indra. Yang kesembilan adalah Buddha Awatara. Buddha Awatara berwujud Pangeran Siddhartha Gautama, yang merupakan putra Prabu Suddhodana. Kemunculannya adalah pada saat Kali Yuga, dengan misi menyadarkan umat manusia agar terbebas dari kegelapan dan penderitaan. Buddha muncul sebagai awatara yang menganjurkan tindakan tanpa kekerasan atau ahimsa. Dalam kitab Bhagavata Purana, diuraikan bahwa penjelmaan Tuhan dari zaman ke zaman dan kehadiran Sang Buddha itu adalah setelah Balarama dan Krishna. Kehadiran Sang Buddha bertujuan untuk menyesatkan musuh para pemuja Tuhan. Lalu awatara yang terakhir adalah Kalki Awatara. Kalki Awatara merupakan awatara ke-10 dan menurut kepercayaan, Kalki Awatara adalah sang pemusnah yang akan muncul pada saat Kali Yuga, ketika Adharma benar-benar tak terkendali. Kalki Awatara muncul dari salah satu dari 18 kitab Purana yang utama, yaitu Agni Purana. Kitab Purana yang secara khusus membahas mengenai Kalki Awatara adalah Kalki Purana, yang sampai saat ini diketahui bahwa Kalki Awatara belum turun ke dunia. Kalki Awatara akan turun pada zaman Kali Yuga yang dicirikan dengan menunggangi kuda putih dan menghunus pedang yang berkilau. Nah, itu tadi pemaparan materi yang bisa saya sampaikan mengenai orang suci dan juga Awatara dalam agama Hindu. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun kesalahan materi ataupun kesalahan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.